Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Elika Sobriani Agustin dari kampus STI STMI Bandung, dari prodi S1 Manajemen, nomor NPM 101209114B. Di sini saya akan membuat video tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di mata kuliah Ilmu Ekonomi Bisnis. Simak selengkapnya. Oke, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, dampak pandemi COVID-19 pada 3 sektor perekonomian di Indonesia, yang membahas tentang UMKM, pariwisata maupun manufaktur. Setelah pandemi COVID-19 berhasil menyusup masuk ke Indonesia, bidang UMKM, pariwisata maupun manufaktur di Indonesia sebagai sektor paling terdampak ya. Untuk berikut gambar datanya ada di atas ini. Pada pembahasan 3 sektor tadi di slide sebelumnya, di sana bukan hanya menerangkan tentang pendapatan usaha pada bidang UMKM, manufaktur maupun pariwisata, tetapi di sini juga saya akan membahas tentang jumlah karyawan yang terkena PHK maupun anggaran pemulihan dari pemerintah. Nih guys, UMKM tersendiri tercatat 2 juta karyawan kehilangan pekerjaan pada bulan April di 2020. Wow, sangat besar ya kehilangan pekerjaannya. Maupun di pariwisata, sektor 60-70% pekerja terkena PHK dan tidak bisa kembali bekerja. Data pada akhir tahun 2020 berarti bulan Desember. Ada di bidang manufaktur, lebih dari 500.000 karyawan diberhentikan kontrak kerjanya. Wow. Di sini saya akan memperlihatkan datanya di atas sini. Kedua, selain membahas tentang 3 sektor perekonomian di Indonesia terhadap dampak pandemi COVID-19, di sini saya juga akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di dunia. Wow, kalian ingin tahu? Simak selengkapnya. Jadi guys, di sini International Monetary Fund menetapkan pada tahun 2020 sebagai the Great Lockdown pada bulan April di 2020. Ekonomi dunia di 2020 diprediksi lebih buruk dari tahun 1929 yang bertemakan tentang the Great Depression dan Global Financial Crisis di 2008. Di sini ada pertumbuhan ekonomi dunia, masing-masing diprediksi minus 4,9% maupun ada minus 5,2% dan 7,6% hingga 6% oleh IMF, Bank Dunia, dan OECD. Saya membahas tentang OECD. Apa kalian tahu kepanjangan OECD itu apa? Saya akan jelaskan. Di sini OECD tersendiri yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Di sini total per Agustus 2020 adalah 7,42%. Sementara berdasarkan data Trading Economy, rata tingkat pengangguran dunia dikuadratkan 4 2020. Kuadrat di kuadrat 4 guys, bayangin aja. Diprediksi 9,9%. Banyak kali pengangguran di Indonesia ternyata. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan kenaikan kemiskinan global poverty pertama dalam beberapa dekade terakhir ini. Di sini United Nations mengatakan lebih dari 71 juta orang masuk ke jurang kemiskinan yang sangat-sangat ekstrim. Extreme poverty di tahun 2020. Food and Agriculture Organization atau sering disebut FAO memprediksi 132 juta orang akan kelaparan hingga akhir 2020. Berarti November atau enggak Desember. Di sini need help. Kita butuh bantuan guys. Proses pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan dengan mulus apabila tidak dibarengi penerapan protokol kesehatan. Contohnya kayak 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan
menjaga jarak. Di sini menurut ADB atau sering disebut Asian Development Bank, Indonesia akan diprediksi bertumbuh ke 5,3% sampai di titik tahun 2021. Oleh karena itu, kita harus menjaga penerapan kesehatan yang sangat-sangat amat penting, guys. Dengan tertib untuk mewujudkannya, di sini saya akan mengulanginya lagi: memakai masker, mencuci tangan, maupun menjaga jarak. Jadi saya akan ada di atas ini. Ketiga, selain dampak perekonomian terhadap dunia, di sini juga saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di rumah tangga. Nah, pasti ini sangat-sangat seru, guys. Responden di 32 provinsi mengungkapkan lebih dari 50% rumah tangga di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Akibat pandemi COVID-19 tersebut, pemerintah diharapkan terus memberi fasilitas untuk mengatasi dan meningkatkan konsumsi di masyarakat, guys. Jadi rekomendasi kebijakan tersendiri di sini nanti saya akan menuliskan poin-poinnya di atas sini, di atas sini, di atas sini. Nah, guys, di sini juga ada penyebab pendapatan turun. Wow. Di sini tuh disebabkan oleh pemotongan upah dan gaji, penurunan profit yang sangat-sangat down banget gitu, sama terbatasnya ruang konsumsi. Kemampuan pengelolaan ekonomi sebagai besar rumah tangga, usaha dan pekerja merasa mengalami kesulitan keuangan selama pandemi ini. Pasti sangat-sangat berpengaruh ya, guys. Terus di sini juga ada quotes ya. Rumah tangga adalah unit analisis yang tidak bisa diabaikan, mengingat negara ini bisa mempunyai daya tahan yang tinggi ketika rumah tangganya tidak bisa bertahan secara baik. Dari Trinuke Pujiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, yaitu LIPI. Keempat ini saya akan membahas tentang dampak corona terhadap ekonomi di Indonesia. Pelemahan ekonomi Tiongkok akibat sedang fokusnya menghadapi virus COVID-19 tersebut, atau sering disebut dengan virus corona, berdampak bagi seluruh dunia, guys, termasuk Indonesia. Dampak corona tersendiri terhadap ekonomi di Indonesia yaitu ada nilai ekspor dan impor di Indonesia Tiongkok menurun pada tahun 2020 di bulan Januari. Mari kita simak ya. Ekspor ke Tiongkok turun besar selama 12,7% menjadi 2,24 miliar US dollar pada tahun 2020 di bulan Januari. Wow. Yang kedua, di sini ada nilai importnya terkontraksi sebagai 2,71% menjadi 4 miliar US dollar Amerika. Defisit neraca perdagangan Republik Indonesia tersendiri dengan Tiongkok turun. Defisit neraca dengan RI dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar US dollar. Kedua, angka tersebut turun dari posisi Januari di tahun 2019 sebesar 2,4 miliar US dollar Amerika. Di sini pun ada peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun, guys, bukan menaik ya. Pada tahun 2019, realisasi investasi langsung dari Tiongkok mencapai 4,74 miliar. Dan dari segi kontribusi investasi Tiongkok ke Indonesia meningkat pada 2,15% pada tahun 2015 menjadi pada tahun 2019. Terima kasih untuk kalian teman-temanku sekalian, maupun Bapak dosen Eka Purwanda maupun dosen Dandi, telah menyimak pembahasan yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3M lagi. Memakai masker, mencuci tangan, sanitizer, maupun
menjaga jarak. Terima kasih. Karena kesehatan itu tergantung pada diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti saya dan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan informasi maupun kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.